Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang padamu saat ini Tuhan. Izinkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan hari ini. Berkati apa yang kami dengar sehingga kami semakin hari semakin dibawa di dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati renungan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, orang percaya, surat Kristus yang hidup, bagian kedua. 2 Korintus 3 ayat 3 menulis, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa menjadi surat Kristus yang hidup, dari pihak kita harus ada pertobatan yang sungguh, supaya bisa memberi kesan bagi siapapun yang membacanya. Sebagaimana sebuah pohon dikenal lewat buahnya, kita akan dikenal lewat buah-buah pertobatan yang dihasilkan melalui kehidupan secara nyata. Rasul Paulus menyatakan bahwa surat itu ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. 2 Korintus 3 ayat 3. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan menulisnya di dalam hati? Karena hati merupakan pancaran sumber kehidupan. Di dalam Amsal 4 ayat 23 menulis, dan seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Amsal 27 ayat 19. Perkataan atau tingkah laku kita bisa dimanipulasi, tetapi hati kita tidak bisa. Demikian juga di dalam perbuatan, orang bisa saja berpura-pura memakai topeng, bersikap sopan dan baik di hadapan sesamanya, tetapi di hati tetap tidak bisa ditipu dan dibohongi. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan bahwa surat itu ditulis di dalam hati. Kalau hati sudah diubahkan atau dipulihkan, maka secara otomatis akan terefleksi pada setiap perkataan, perbuatan atau tingkah laku yang turut diubah. Manusia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hati orang lain, tetapi Tuhan bisa. Hati yang sudah mengalami pemulihan pasti akan mengeluarkan hal-hal yang berbeda dari sebelumnya. Firman-Nya menulis, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yesaya 36 ayat 26. Jadi yang menulis surat itu bukanlah manusia dari diri kita sendiri, melainkan roh Tuhan. Apa yang roh Tuhan tulis di hati kita? Yaitu firman-Nya atau hukum-hukumnya. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yeremia 31 ayat 33. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Mampukan kami untuk terus selalu menjadi orang-orang yang hidup berpadanan dengan apa yang menjadi firman-Mu. Mampukan kami menjadi orang-orang yang benar-benar tulus menjalani hidup ini. Apa yang memancarkan di dalam wajah kami adalah hati yang benar-benar murni yang mencerminkan manusia yang baik. Terima kasih Tuhan, dan berkati juga para pendengar saat ini. Segala masalah, pergumulan, persoalan, beban hidup, sakit, penyakit, Tuhan berikan pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, berkati menteri-menteri, berkati semua aparat yang terlibat membantu bangsa ini menjadi lebih baik.
Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.